Jadi Amel kan masih nyangkut tuh di tilam tuh. Tilam tadi ya. Dia tuh kan ngalir terus di bawah air. Jadi jadi Amel bilang gini, bang, cari kayak saya kayak gini. Aku bilang tilam gitu. maksudnya. Tilam kayak saya. Kayak gini biar bisa, maksudnya ngapung kayak gitu. Amel bilang. Terus dibilang dia nggak bisa, kaki saya patah katanya. Karena dia dibawa air terus, lama-lama kan Amel nggak nampak lagi. Akhirnya hilang. Amel bisa hilang dari pandangan. Hilang dari pandangan Amel. Amel nggak tahu dia kemana. Karena air terus bergerak ya, dan terus. Iya, dan kayaknya waktu itu air enggak satu arus, ada yang berputar-putar kayak gitu. Airnya itu kan warnanya hitam. Dan berbau nggak ya? Kalau bau Amel nggak tahu. Udah nggak cium lagi, lupa udah. Nggak tahu, tapi yang Amel lihat air itu kayak gelembung-gelembung itu ada dari bawah itu ke atas, keluar gelembung-gelembung kayak kita air mendidih kayak gitu. Amel nggak tahu itu apa, tapi kok feeling Amel mungkin kayak apa ya, dari mulut mungkin dari manusia di bawah, mungkin ya tahu, Amel dari apa. massa di bawah yang mengeluarkan oksigen ya. Nggak tahu, pokoknya gelembung-gelembung lah itu. Itu yang dilihat. Hitam. Hilang lah abang tadi dari pantauan. Nggak lama datang lagi, ada kayak di tumpuan rumahan. Posisinya masih di belakang Amel gitu. Amel dengar suara anak kecil perempuan sekitar umur 4 apa 5 tahun manggil mama gitu. Nggak lama lewat dia di depan Amel tuh. Terus mama dia sambil jongkok di atas atap itu. Terus Amel bilang, adek tunggu kakak, nanti kakak selamatin, tunggu kakak ya gitu. Itu kan Amel udah senang kali rasanya. Karena ada yang hidup ternyata, ada manusia. Inilah nanti yang jadi kawanku. Nah itulah yang Amel pikir waktu itu. Karena berpikirnya ini semua manusia udah mati, udah gak ada lagi orang, berpikirnya seperti itu pada saat itu. Sehingga ketika ketemu sama satu orang, anak kecil tadi di atas atap, senangnya luar biasa. Tuh, Amel pikir aku nggak sendirian di dunia ini. Nggak lama, Amel bilang, ya dek tunggu kakak, nanti kakak tolong gitu. Air itu ngebelakangnya Amel kayaknya gitu, yang bawa dia itu arus itu. Nggak lama Amel dengar ada suara kayak suara air nelan gitu kan. Kalau anak sungai pasti tahu itu ada air lubuk namanya. Air lubuk putar gitu ya. Kalau ada barang nanti itu kan dia nelan barang. Dan itu menenggelamkan siapa? Amel nggak tahu. Pokoknya pas Amel nengok ke belakang udah nggak ada lagi. Anak itu nggak ada lagi. Udah nggak ada. Yang di atap tadi? Iya, bukan di atap, dia di atas reruntuhan kayu-kayu, seng-seng rumah itu. Posisinya dia jongkok ini, manggil mama. Dan ketika dilihat udah nggak ada lagi. Nggak ada. Ya udah, terus karena pikir nggak mungkin Amel di situ terus kan, akhirnya Amel putar badan, putar balik. Maksudnya Amel mau menghanyutkan diri. Tuh, nggak lama Amel nganyut. Nampak dari jauh tuh kayak ada jalan apa kayak jembatan gitu, kayak ada kereta lewat. Sepeda motor ya? Lewat kayak gitu. Di atas jembatan tadi? Bukan di atas jembatan, kayaknya adalah kayak di nampak Amel kayak gitulah, nggak bisa bilang itu. Nggak bisa digambarkan. Ini kan kayaknya di kampung orang, kayak di perkampungan. Karena kita asing ya, tiba-tiba berada nggak tahu di mana. Ini kan kayaknya di perkampungan gitu. Jadi nganyut. Nggak lama Amel nganyut itu, Amel nampak di seberang kanan ada kayak bapak-bapak lagi berdiri, dia kayak lagi temenung. Senang kan Amel nampak orang, terus Amel panggil-panggil gitu. Tolong Pak, tolong, Amel bilang kayak gitu. Dia kaget. Kaget sambil ngejar. Tolong, Amel bilang kayak gitu kan. Terus bapak itu bilang, lompat, dia bilang kayak gitu. Bapak nggak bisa nolong, dia bilang. Nggak punya tali. Logika, Amel pun kalau ada tali mau buat apa tali itu?
bilang bapak itu kayak gitu, akhirnya Amel beranikan lah Amel lompat dari tilam tadi. Lompat lah Amel dari tilam tadi, berenang lah Amel, karena waktu itu posisi dari hari Sabtu itu sebenarnya Amel demam kan. Jadi dari malam itu Amel udah nggak makan, badan Amel panas, jadi waktu itu memang betul-betul lemas banget ya. Jadi lompat Amel dari tilam, sempat berenang, itu luka segala macam udah nggak dirasa. Terasa. Apalagi yang di sini kan darah keluar terus. Ini karena kan lukanya nganga. Yang di badan ini sampai ke gusi-gusi Amel pun luka ya. Jadi lompat, berenang, kira-kira kaki Amel udah ngerasa bisa sampai ke pijak tanah. Dasar. Amel pijak lah tanah. Itu kan banyak pohon-pohon yang tumbang tuh. Pohon-pohon besar tuh kayaknya pada tumbang semua di situ. Jadi waktu pas ada ujung-ujung rantingnya itulah Amel pegang buat Amel pegangan jalan. Untuk penuntun jalan. Ya, karena Amel udah nggak kuat. Sampailah Amel di darat. Nggak tahu itu gimana. Nggak tahu. Pokoknya Amel kayak hutan, bukit-bukit kayak gitu. Gimana ada di pikiran Amel harus kejar. Ada orang yang Amel nampak di jembatan lagi nyebrang, 2 orang. Akhirnya Amel jalan, Amel ke jembatan itulah. Memang betul yang Amel nampak itu jembatan, memang betul itu jembatan. Tapi jembatannya itu putus, terbelah ya? Iya terbelah. Patah ya? Enggak, ya patah. Jadi supaya bisa lewat disambung sama orang yang menyelamatkan sebelumnya. Tuh nggak tahu pakai kayu apa itu Amel lupa. Jadi pas waktu Amel menginjak, feeling Amel kok kayaknya nih bakalan patah gitu. Tapi Amel pikir kalaupun Amel pijak, kalau ini jatuh, kalau Amel jatuh ke bawah, Amel masih hidup, Amel masih bisa naik lagi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Amel pijak itu, Amel jalan dari jembatan tuh, alhamdulillah Amel lewat lah dari kayu tadi. Nggak lama Amel jalan, akhirnya betul Amel jumpa sama yang 2 orang tadi tuh Amel bilang. Yang satu bapak-bapak, yang satu ibu-ibu. Akhirnya Amel tahu yang satu bapak itu tentara, yang satu ibu itu ibu Persib. Posisi bapak itu luka-luka, kakinya nggak tahu terkilir patah. Kalau ibu itu pakaiannya udah lepas, cuma tinggal pakaian dalamnya aja. Kalau pakaian Amel sendiri pada saat itu kejadian ketika naik itu seperti apa? Pakaiannya masih utuh, tapi udah koyak-koyak karena terbeset-beset gitu. Tapi masih utuh, udah terbeset-beset. Nah, akhirnya bilang kan sama ibu-ibu itu, Bu, Amel bilang, ternyata kita cari apalah gitu kan untuk menutupi badan ibu, karena ibu tinggal pakaian dalam saja ya. Terus Amel lupa apa Amel ada bilang, maksudnya Amel mau ikut ibu itu sama bapak itu pakai mana. Pokoknya di perjalanan akhirnya Amel sama ibu itu bertiga akhirnya ketemu bapak tadi, ibu tadi, dan bertiga akhirnya jalan menyusuri mencari manusia yang lain. Iya, akhirnya kami jalan, nggak lama jumpa manusia tuh satu. Dan itu mereka manusia yang maksudnya korban juga, yang dengan kondisi basah juga, enggak mereka orang yang kayaknya masyarakat yang lari ke bukit-bukit menyelamatkan diri. Itu waktu Amel sambil jalan itu mau kami cari tempat yang aman, lebih aman lagi, udah ada juga mayat tuh udah adalah mayat. Sudah mulai bermunculan. Gak banyak di pinggir-pinggir itu udah ada nampak mayat tidur udah tergeletak gitu. Dan udah nggak ada pakaian dan lagi. Tanpa pakaian selain itu. Ada juga Amel nampak bapak-bapak ibu-ibu Amel lupa nyangkut di pohon kelapa. Dan itu dia udah nggak pakai baju kan. Dan itu dia masih hidup posisinya. Misalnya ini kan Amel kan jalan di atas jalan, ini kan bukit gitu ya. Itu pohon kelapa itu
maksudnya di bawah ada airnya gitu kalau nggak salah Amel ingat. Berarti emang tenggelam pohon kelapanya? Pohon kelapanya nggak tenggelam, pohon kelapanya nggak tenggelam, tapi dia bisa di atas pohon kelapa itu. Di atas pohon kelapa itu dia terdampar di situ. Berarti dia menyelamatkan diri ke pohon kelapa. Orang masih hidup nggak? Feeling Amel mungkin dia nggak nyelamatin diri, tapi mungkin waktu pas air datang mungkin dia nyangkut di pohon kelapa itu. Air itu kan dia cuman sekedar datang, itu kan dia ngilang. Itu kan dia ngilang kan. Nah, nggak lama, makin lama orang datang, makin lama ada yang inilah makin banyak. Terus ada yang bilang gini, bapak itu kayak pakai rompi pabrik semen Andalas. Dia bilang kita nggak boleh di sini, dia bilang kayak gitu. Memang kayak ada asap-asap kayak gitu. Dan asap itu keluaran dari? Katanya ini di sini nih kemungkinan besar, maksudnya udaranya tuh beracun dan tercemar dari PT SAI yang ada di Longan. Karena kan kalau nggak salah Amel ingat, nggak salah Amel dengar, maksudnya itu dibilang di situ tempat kayak orang pabrik semen ngebom bukit ya. Iya. Untuk mengambil material dari situ. Gitu. Jadi nggak tahu lah, pokoknya dibilangnya udaranya udah tercemar aja. Berarti daerah situ pada satu kalian bertiga dan manusia-manusia lain di situ sudah mulai ngumpul sebenarnya. Tapi belum rame. Jadi kami disuruh cari tempat yang lebih aman lagi, jalan di tempat yang lebih tinggi. Tapi dan itu yang bersuara, yang memberikan instruksi orang yang pakai jaket PT SAI. Sehingga jadi informasi mungkin lebih valid ya, lebih merasa ke arah benar nih. Kalau yang pakai rompi itu mungkin benar nih kayaknya, akhirnya menyelamatkan diri. Jadi jalan lah kami semua. Nah, jalan waktu itu kalau nggak salah udah agak rame orang. Terus gempa lagi tuh. Gempa kan terus menerus tuh. Jadi dibilang sama orang-orang itu tsunami kayak gitu lagi. Jadi kan panik kan pada berlarian tuh, ada berlarian, ada mobil pick up isinya berapa orang gitu. Akhirnya kami ditumpangin mau cari tempat yang lebih aman, yang lebih tinggi. Akhirnya Amel naik lah sama yang rombongan yang Amel tadi, naik mobil pickup itu, kami lari ke atas bukit-bukit. Nah, udah di atas bukit itu udah turun dari mobil. Terus bapak-bapak yang pabrik semen ini bilang ke Amel, "Nak, kamu itu kan anak gadis," katanya. "Kayak manapun aurat," katanya. Dia mungkin lihat baju Amel ya. Jadi dia buka rompi dia, mau buka baju dalam dia yang warna merah itu baju PDI kalau nggak salah dulu. Terus dia bilang gini. Jadi kita juga membahas partai politik. Oke, terus lanjut, nggak apa-apa. Partai lo ya? Partai. Enggak, kita bebas dan politik. jadi pakai aja ini nak, dibilang bapak itu gitu. Jaketnya nggak dia nggak kasih jaket. Amel minta Pak, saya minta jaketnya aja lah. Kayaknya tebal karena baju itu tipis. Baju PDI ya. Jadi bapak itu bilang, "Jangan nak, ini identitas saya." Kasihnya. Oh, Amel lupa bilang sama Kadri. Waktu itu kan Amel pakai celana kan udah sobek-sobek. Waktu pas Amel keluar dari air, kan Amel lihat lagi tuh kan, lihat posisi badan. Ya Allah, aku walaupun ini posisinya bencana kayak gini, tapi aku malu auratku ya Allah. Jadi Amel minta sama Allah, "Ya Allah," Amel bilang gitu, "tolong nampakkanlah Amel sehelai benang apapun itu, mau kain, mau goni, mau apapun, yang penting nutupin aurat." Gak lama Amel ngomong gitu, jalan Amel keluar dari air ini, ada pohon tumbang besar, di atasnya itu ada rok, kalau kita bilang tuh bahannya kayak bahan jeans tapi karet. Warna coklat muda.
terbentang di atas pohon itu kan. Waduh, doa yang langsung dikabulkan pada saat itu. Banyak mukjizat Amel dari Allah yang Amel minta. Langsung ada. Kuasa Allah ya. Jadi Amel ambil roh itu, Amel lihat kayak gini. Kalau mungkin Amel itu pakai ukuran L, roh itu mungkin ukuran S atau M, logikanya mungkin nggak muat. Posisi roh itu nggak Amel balik, jadi posisi yang di luar ke dalam. Jadi kan terbalik tuh. Iya. Amel pakai aja roh itu. Tapi alhamdulillah muat. Muat karena dia rok karet. Tapi nggak bisa Amel kancing. Cuman karena baju Amel tadi masih agak ini ketutup. Itu sebelum waktu pakai baju PDI. Oke. Jadi udah ketutup duluan bawahnya tuh dengan rok coklat tadi. Jadi waktu pas Amel melewati jembatan itu Amel udah pakai rok coklat. Oke. Wow, luar biasa. Tapi cuman baju aja yang masih sobek-sobek. Makanya waktu bapak itu nampak Amel pakai baju itu dikasihnya lah. Biar nutupin karena kan udah sobek-sobek. Itu bukti ya bahwa ketika kondisi sulit, doa apapun yang kita minta pada saat itu langsung dikabulkan. Langsung pinginnya ada kain untuk penutup, langsung ada kain penutup rok, meskipun itu rok entah siapa punya, terdampar dan langsung dipakai. Dan tinggal yang bagian atas belum ya, karena tadi belum ketemu sama yang bapak yang baju partai tadi. Nah di situ kan udah pakai baju PDI tadi, itu merasanya haus sekali. Jadi kan banyak pohon kelapa tuh. Jadi untuk ngilangin haus, mereka ini ngambil buah kelapa. Karena kan banyak penduduk juga yang ngungsi, ada yang bawa parang gitu kan. Jadi buah kelapa itu dibelah lah, dikasihkanlah ke Amel. Waktu Amel minum setego air kelapa itu, bukannya Amel malah bahagia, malah sakit semua ini. Karena ternyata gusi-gusi Amel berdarah, kena luka-luka sayatan itu. Itu nyesal yang luar biasa Amel minum air kelapa itu kan. Cuma setego Amel minum, sampai Amel nggak minum lagi. Karena ternyata masih ini sakit, kena apa sayatan tuh di gusi-gusi Amel itu. Langsung nggak Amel minum lagi air kelapanya. Padahal tuh kondisinya haus banget, hausnya. Haus, lapar, gitu. Dan lemes. Itu udah siang ya, udah tengah hari siang itu. Terus udah rame kan, udah mulai rame. Jadi mereka ini ngumpul, bilang kita kan gempa terus nih, nggak mungkin di sini gitu. Jadi kita harus cari tempat yang lebih aman gitu. Jadi jalanlah kami semua, nggak tahu, pokoknya jalan ke perkampungan orang lah gitu. Jadi kan pada haus nih. Di kampung itu kayaknya udah ditinggalin sama orang-orangnya, udah pada pergi semua, nggak tahu kemana. Di rumah ada nampak sumur. Jadi kami semua ke sumur itu untuk minum. Air sumur langsung. Minum air sumur langsung. Termasuk Amel juga. Iya. Tapi kalau minum air putih itu air sumur nggak apa-apa ya. Tapi air kelapa tadi. Kan air kelapa itu kan ini kan udah kering nih, karena Amel kan luka-luka. Waktu minum setego itu Amel langsung nyesal. Sakitnya luar biasa. Tapi air putih oke ya. Minum air sumur itu nggak apa-apa lagi. Meskipun masih ada luka-luka di sekitar wajah dan di sekitar mulut, tapi bisa lewat air putih. Itu kan sempat terminum air tsunami juga ya. Itu masih tinggal nggak, berasa nggak di kerongkongan, apakah panas, apakah apa itu kerasa nggak? Nggak ada. Jadi waktu pas Amel berapa hari udah kejadian, Amel kan dijemput ayah. Itu langsung dibawa sama ayah, tanggungan ayah kan ke rumah sakit Pertamina. Jadi Amel langsung dibawa ke rumah sakit Pertamina yang ada di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Amel langsung dibawa ayah ke rumah sakit, diperiksa. Cuman hari itu memang nggak ada diperiksa, cuman diperiksa fisik Amel aja. Tapi kalau secara khusus Amel apa namanya itu kalau periksa internis ya, secara internal gitu. Itu udah berapa hari kemudian baru Amel diperiksa. Karena Amel merasa kurang sehat, tapi alhamdulillah diperiksa semua bagian dalam, nggak ada apa-apa. Padahal Amel udah banyak nelan air itu kan. Tapi
alhamdulillah nggak ada. Oke, sebelum kita ke pemeriksaan tadi itu ketika sudah mulai tuh mencari kami mau cari rombongan kafilah tadi cari lagi. Nah, itu kan siang gitu, sore sampai sore kami udah mulai pakai baju partai, udah mulai pakai rokok, udah mulai cantik ya pada saat itu. Rambut bagaimana kondisi? Rambut kayaknya gimbal, kayak orang gila yang nggak sisiran itu. Oke. Itu memang nggak sadar itu. Udah nggak lagi melihat penampilan. Dan kemudian baru nyari lokasi yang lebih aman lagi. Yang waktu itu memang nggak ada pikiran apa-apa, cuman ya yang gue pikirin tuh cuman lari aja dari tsunami gitu, jangan sampai kena tsunami lagi gitu. Jalan udah sore, hari udah mulai gelap, akhirnya kami nginap di bukit-bukit. Itu malam pertama? Ya, bukit-bukit. Itu posisi perut lapar, haus, karena nggak ada makan-makan. Satu harian kan, kadang di perut pun udah lemes, badan anak tuh udah panas gitu. Itu kan di bukit kan ditebang-tebang tuh dahan-dahan pohon-pohon itu. Jadi ya tidur nggak pakai alas, tidak pakai itu. Jadi sebenarnya tidur pun nggak bisa ya, sakit karena kan nyucuk tuh bekas-bekas yang di rumput kan, karena cuma rumput atau bukan semak rumput, ya, semak yang dipotong dibersihkan kan akar-akar. Nggak ada alas, nggak ada terpal, nggak ada apapun. Jadi benar-benar hanya duduk di atas itu. Posisi malam itu gempa terus-terusan, gerimis. Kami harus tidur di atas bukit itu. Bayangin nunggu waktu pagi itu berapa lamanya. Rasanya berat. Dibuatlah api unggun sama yang masyarakat yang sekitar, yang ngusir situ, sambil baca doa, sambil berzikir gitu. Akhirnya sampailah besok subuh. Nah, jadi waktu pas malam itu udah pada rembuan tuh, kan di situ udah ada tentara-tentara, brimob. Jadi mereka kan tahu peta. Nah, jadi mereka bilang gini, kita nggak bisa terus-terusan di sini, karena kan kita perlu makan, kita perlu obat, jadi kita harus turun. Tujuan kita ke Matai. Itu setelah mereka melihat peta, karena mereka paham peta ya? Enggak lah, mereka nggak ngeliat peta, tapi kan setelah ambil nikah suami tentara, jadi kan ambil tahu kalau mereka ini kan memang kalau latihan itu kan nyusuri hutan. Jadi kan mereka tahu lokasi. Jadi mungkin ada yang tahu, dia terus bilang besok kita turun, ikutin kami. Nanti rutenya di sini kita ngelewatin ini. Yang mau ikut ayo. Dan itu berapa jumlah orang pada saat itu? Lumayan ramai. Ada 20, 50? Dan itu kebanyakan orang Loknga, tapi kan Amel baru di Loknga waktu itu, jadi Amel nggak begitu kenal gitu. Ada 20 orang atau 50 orang? Ada 20-an orang ada 20-an orang ada. Yang Amel ingat waktu itu ada juga yang ngungsi sama kami, itu kakinya sebelah kanan itu lukanya nganga kan, jadi darah ngocor terus. Jadi kan subuh nih, udah siap-siap nih, udah mulai nampak matahari, mulailah kami jalan. Itu posisi kaki Ama ini kayaknya luka-luka juga. Bayangin jalan di hutan-hutan, di bukit-bukit yang injak batu-batu, tuh nggak tahu bilang, rasa sakitnya tuh nggak tahu bilang lah, tapi udah pasrah ya, tuh lemes karena nggak makan, karena haus kan. Jadi jalan, sambil di jalan itu pun masih banyak juga yang ini bilang tsunami kayak gitu. Jadi kan lari kayak gitu, panik lagi, cemas, nggak tahu mau lari kemana, pokoknya lari aja kayak gitu. Anda sambil pegangan sama ibu yang persit ini karena dia kurang sehat juga, jadi dia berdua lah kami saling pegangan kayak gitu kan, sambil saling nuntun. Kayaknya kami paling belakang jalannya, karena satu bapak tentara itu kakinya terkilir patah,
Satu lagi bapak-bapak itu kakinya yang Amel bilang tadi lukanya yang luka terbuka dan darah terus nampak keluar kayak tulangnya di dalamnya itu. Jadi itu dipaksakan terus untuk jalan. Ya itu makanya kami paling terakhir karena kami saling bantu. Ya. Jadi waktu itu cobaannya banyak. Kami harus jalan di tepi sawah yang airnya sedada. Itu masih ada air ya di sawah ya? Di sawah itu. Itu setengah perjalanan sebelum menuju Matai. Jadi kalau Amel kan bisa lewat, yang 3 kan bisa lewat. Iya. Bapak yang kakinya lukanya tengahnya tadi kan. Bagaimana? Itu dia maksakan juga? Maksakan untuk lewat? Akhirnya juga? kami bilang dia mau mundur. Tapi Amel bilang, Pak, enggak, kita udah sampai sini ngajalan, dia bilang gitu. Maju, bilang kayak gitu. Padahal tuh kondisinya masih berdarah ya dan padahal Amel selama ini, kenapa Amel milih kuliah Kesling? Waktu itu kan kampusnya di Loknya. Karena Amel takut darah. Makanya Amel nggak mau ngambil bidan, aper. Tapi waktu itu kan nggak tahu kayak mana dari mana datangnya keberanian itu. Akhirnya Amel sobek baju Amel kan 2 lapis, baju yang koyak-koyak di dalam sama baju yang PDI partai itu. tadi kita mungkin sebut PDI ntar disensor. Nanti kita sensor PDI. Amel koyak baju yang bagian dalam, Amel bungkus koyak baju Amel tuh, Amel sambil muter Amel koyak, akhirnya Amel bungkus kaki bapak itu. Itu posisi lukanya betis, paha di atau? Sini. Di ini. mata kaki. Ya, itu darah ngocor terus itu. Ayo Pak, dia bilang kayak gitu. Bisa, kayak gitu. Wow. Amel buka baju Amel, Amel koyain. Amel tiba-tiba ada keberanian untuk mengikat itu ya. Amel lilit-lilit kakinya. Ayo Pak. Akhirnya berjalanlah mulai di dalam air di sawah yang ada masih airnya sedada. Waktu jalan di sawah itu Amel tempat trauma juga karena kan ular. Amel tempat takut ular waktu itu, cuman Bismillahirrahmanirrahim, pikiran Amel cuman pengen cepet keluar aja dari sawah itu. Di sawah itu Amel ada lihat mayat satu udah bengkak dia, udah nggak pakai baju, udah bengkak, tapi belum pecah. Di sawah itu Amel lihat. Akhirnya keluar dari sawah itu sampai di perkampungan orang. Akhirnya jalan nggak lama makin banyak jumpa orang. Makin banyak jumpa orang. Terus ada kakek-kakek bawa kereta. Sepeda motor. Gitu. Dia kayaknya mau ke Matai juga. Di stop sama ibu-ibu yang Bu Persik tadi itu yang sama Amel tadi. Di stop sama dia. Jadi, Pak katanya, kami boleh numpang Pak, dia bilang gitu. Itu Amel lupa merek keretanya Shogun apa-apa gitu yang kalau mungkin kalau tanjakan itu dia nggak bisa naik. Jadi ikutlah kami bertiga, Amel berdua sama ibu itu sama bapak itu. Ikutlah kami sama bapak itu. Nah, waktu pas mau naik bukit kan nggak naik tuh. Akhirnya disitulah Amel pisah sama ibu yang tadi tuh karena dia bilang gini, Dek kata ibu tuh, ini bapak itu bilang keretanya nggak bisa kita naik ke atas, terlalu berat, dia bilang kayak gitu kan. Jadi adik turun di sini, nanti ibu ke Matai, ibu panggil bantuan, panggil truk, dia bilang kayak gitu. Beneran tempat sedih karena merasa ditinggalkan, sendiri lagi. Ya Allah, aku sama siapa kayak gitu kan. Jadi karena dia bilang nanti ibu balik lagi, nanti ibu jemput lagi, dia bilang kayak gitu. Akhirnya udah Amel yain aja. Turun dari motor tadi. Ibu itu pergilah sama kakek-kakek itu. Dan itu nggak ada orang jalan beriringan. Masih ada orang jalan beriringan tapi pada saat banyak orang. Tapi Amel paling belakang posisinya. Paling belakang untuk rombongan dari Loknya Amel paling belakang. Karena dengan kondisi yang lemas, yang lapar. Jadi waktu itu Amel berhenti. Yang Amel ingat di atas bukit itu kayak ada mata air gitu, kayak ada air kayak kolam kayak gitulah kan. Jadi berdirilah Amel di situ. Jadi adalah Amel cerita di situ. Jadi kan Amel nanya gitu kan sama bapak dari mana? Amel bilang gitu. Bapak dari Loknya, dia bilang gitu. Anak dari mana?
saya dari Longa Pak, tapi saya di Longa, saya kuliah, saya tinggal sama Bibi, sama kakak mama, sama bapak. Mereka mana? Terus Amel cerita lah, kami di mobil, saya tinggal sendiri, yang 4 nggak tahu, nggak selamat, bilang gitu. Terus dia tanya, di Longa tinggal sama siapa? Katanya siapa nama bibinya, nama suaminya Teguh Hasan. Oh kenal lah, dibilang bapak itu gitu. Karena dia kan orang lama, banyak kenal. Terus bapak kan juga buka toko bangunan. Ya, kalau orang Longa pasti kenal sama dia, dibilangnya kayak gitu. Dah, singkat cerita-cerita, nggak lama udah pada mau jalan lagi semuanya, mau turun ke Matai, kan ini belum sampai Matai. Jadi ada ada kayak bapak sama ibu-ibu udah tua lah, ada anak gadisnya 2 orang gitu kan. Jadi Amel bilang, bapak mau kemana Pak? Amel bilang gitu, mau ke Matai, dibilangnya. Saya ikut dia Pak, ayo nak, katanya kayak gitu. Karena Amel nengok ada anak gadisnya 2 orang gitu kan. Jadi ayo kak, katanya kayak gitu. Akhirnya Amel ikut lah sama orang itu kan. Itu kan jalan batu-batuan tuh di situ. Kaki Amel kan sakit, jadi aduh Pak saya susah jalan, Amel bilang kayak gitu kan. Kayaknya roknya sempit, Amel bilang kayak gitu. Ya udah dia bawa parang, jadi rok Amel sebelah kanan ini dipotongkan sampai sebatas lutut supaya mudah jalan. Dah jalan, rupanya masih susah. Akhirnya dipotong lagi sebelah kiri, dua-dua kayak rok Cina. Iya. Jadi Amel jalan sambil dituntun sama anak bapak itu, yang gadis 2 itu, sambil dituntun kanan sama kiri. Jadi Amel kayak udah gak sanggup jalan lagi, tapi Amel paksa, tapi akhirnya dituntun sama anak bapak tadi. Akhirnya nggak kenal, jadi nggak tahu nama bapak itu siapa, nggak sempat kenalan. Enggak. Jadi akhirnya jalan. Itu posisi laparnya setengah mati. Itu posisi sudah 1 hari setelah kejadian kan? Iyalah. Pagi terus malamnya nginep semalam, terus jalan lagi. Ini pagi mau hampir siang. Siang ke siang, ya, 24 jam. Itu laparnya luar biasa, lemesnya luar biasa. Jadi waktu itu Amel nggak ngerti waktu kami mau menuju ke Mata itu, tapi kayak udah ada orang-orang, pokoknya udah bagus-bagus gitu, kayak mau menuju ke tempat kami gitu, kayak berseberangan gitu kan. Kayak mau melawan arah gitu ya. Sebenarnya rapi pakaiannya. Iya, udah ada yang bawa minuman kaleng, ada yang bawa roti. Akhirnya karena Amel lapar, karena Amel lapar, Amel udah gak malu lagi. Amel berhenti, mau mintalah minumnya, saya haus. Oh langsung, nah, kayak gitu. Nggak jijik lagi Amel itu, padahal udah minuman bekas orang. Amel minum. Nggak lama jalan lagi, nampak orang ada megang roti. Roti apa nggak tahu lah, pokoknya itu roti kering lah gitu. Amel minta lagi kan, nggak malu waktu itu Amel udah, kan Amel udah lapar sekali. Oh langsung dikasih lagi, udah ambil semuanya ambil gitu. Akhirnya Amel jalan sambil itu kayaknya kaki darah itu kayaknya dituntun dah. Ayo kak sikit lagi kak. Akhirnya sampailah Amel di Matai. Alhamdulillahnya waktu pas Amel sampai di Matai, Amel jumpa sama sepupu Amel yang polisi. Oke. Alhamdulillah. Dia nggak tanda Amel. Karena posisi nggak tanda karena? Mungkin nggak tanda dengan fisik Amel mungkin. Yang berubah. Karena kan, rambut. Mata udah merah, itu udah kayak orang gimbal. Udah hitam, ini udah hangus, mukanya udah hangus. Karena gosong tadi kena air laut tuh hangus. Jadi Amel panggil, coba Amel bilang gitu. Namanya siapa namanya? Namanya mungkin dari YouTube ini nanti sepupu Amel. Sepupu Amel bisa. Namanya Majid. Majid, oke. Dia kayak heran gitu kan. Ini Amel bilang kayak gitu. Terus dia tanya, mana mama, mana bapak, mana abang, mana adik. Terus Amel bilang orang itu udah gak ada.
dia jangan bilang gitulah katanya kayak gitu kan. Tapi memang itu kayak gitu bang, bilang kayak gitu kan. Nggak lama dia langsung pergi ninggalin Amel tuh. Ya Amel sedih bingung gitu kan, ya Allah, karena saudara yang tadi satu-satunya ada. Abang Amel kayak mana, Amel bilang kayak gitu kan. Udah pokoknya Amel di sini aja, jangan kemana-mana kayak gitu. Abang mau kemana, Amel bilang. Abang mau ke Loknga. Mau kemana, mau ngapain, mau cari ayah bang, nggak bisa jalan, ini aja Amel ngelewatin hutan-hutan bang, Amel bilang kayak gitu. Dia nggak peduli, dia langsung pergi aja kayak gitu. Tapi Amel kan udah diamanahkan sama dia, Amel tunggu di sini. Disuruh tunggu, besoknya mau dijemput gitu ya? Iya gitu kan. Jadi bapak-bapak sama ibu tadi, anak dari dua tadi masih nungguin Amel kan. Nah jadi sebaik Amel sampai di Mata itu, di pos itu, udah disiapin tenda rupanya yang khusus untuk tenda Loknga. Gitu, situ. Jadi langsung yang tenda Loknga langsung jadi Amel kan mau menuju ke situ. Ternyata bapak-bapak sama ibu sama dua orang anak tadi itu mereka nggak mau ke situ. Mereka mau ke rumah saudaranya. Dia ngajak Amel. Terus Amel tanya, bapak mau kemana? Jangan tinggalin Amel. Gitu. Ayo nak, kalau mau ikut, bapak mau ke rumah keluarga bapak, kata dia gitu kan. Sebenarnya waktu itu Amel sempat pikir mau ikut, tapi kalau misalnya Amel ikut nanti Amel udah dapat pesan dari abang sepupu tadi Amel, bahwasanya Amel tuh selamat. Dia bilang jangan kemana-mana. Seandainya nanti kalau Amel pergi, nanti dia susah lagi nyari Amel nggak bisa jumpa. Di pikirannya mungkin nanti nggak bisa jumpa lagi kayak gitu. Dan akhirnya enggak lah Pak, Amel di sini aja. Jadi ya udah ya, Amel di sini, kami mau pergi, dia bilang kayak gitu. Sempat nangis juga waktu itu Amel kan. Sedih karena dia melepaskan tadi orang yang menolong tadi ya, memapah ya. Rasanya berat gitu kan. Tapi kan ada amanah kayak gitu, akhirnya Amel di sini nggak ikut bapak gitu. Nah, akhirnya sebaik di Mata itu yang melihat kayaknya ada masjid. Jadi Amel sama rombongan tuh naik ke atas masjid itu. Gak lama tuh udah banyak rombongan om-om tentara yang masih muda-muda tuh dateng, nampak Amel luka-luka. Langsung memberikan pertolongan. Iya, mereka langsung kasih tolong pertama ya. Bersih-bersih luka Amel. Waktu di masjid itu, Mama disuruh ke tenda khusus yang di Loknga. Turun Amel ke tenda Loknga karena Amel kan posisinya panas badan waktu itu. Jadi Amel cerita sama orang di situ, di situ ada klinik katanya kayak gitu. Minta aja obat-obat ke situ katanya. Pergilah Amel ke situ, akhirnya dapatlah Amel obat. Minimal obat pertolongan pertama lah, betadine atau mungkin kapas. Waktu itu entah obat demam apa Amel minum gitu kan. Udah akhirnya di tenda pengungsian yang di Loknga itulah Amel. Dan kondisinya pada saat itu sudah mendingan, maksudnya makan sudah mulai ada. Belum ada juga. Belum. Jadi waktu itu siang, seingat Amel kami baru makan sore. Jadi siang itu masih belum ada makanan, belum ada bantuan juga sudah ada kayak selimut atau mungkin yang Amel ingat waktu itu karena posisi Amel mungkin dibanding yang lain Amel yang agak parah, jadi tempat tidur tentara itu Amel dikasih tidur di situ untuk istirahat sama orang itu. Dan kemudian apakah di tenda itu bertemu dengan orang-orang baru, kemudian berjejak ramah? Iya, memang Amel jumpa sama orang di situlah kumpul korban-korban yang ada suami ditinggal istrinya, istri ditinggal suaminya, yang anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Jadi semuanya pada bercerita, ini di situ. Ada cerita yang menyayat kira-kira pada saat itu, yang dari cerita-cerita teman-teman yang pada saat itu? Ada, waktu itu ada juga yang di Loknga, cowok dia. Jadi dia cerita sama Amel, mereka ini kan udah lari mau ke bukit. Kalau nggak salah namanya Dayat kalau nggak salah. Dayat, Dia lah yang nolong Amel selama di tenda itu. Dayat.
Semoga nanti akan tersambung atau terkoneksi ya, di. udah lama Amel nyari dia pengen jumpa. Namanya Dayat ya? Kalau nggak salah Amel ya namanya Dayat, kalau nggak salah Amel. Dia cerita itu waktu pas mau naik ke bukit, di depan mata kepalanya dia air tsunami itu bawa mama bapaknya. Mengambil orang tua. Dia udah ngelurin tangannya, tapi udah nggak sempat, telat. Akhirnya disapu dibawa sama air. Jadi dia bilang itu kan anak sedih, nangis kan nangis. Jadi dia bilang, Amel masih ada kemungkinan keluarga di Kuala Simpang. Tapi kalau kami di depan mata katanya. Depan mata orang tua. Bapak dan ibunya disapu, diambil oleh air. Ya, di pengungsian itu ada dibuat. Kalau malam kayaknya nggak ada lampu waktu itu sih Amel. Belum ada lampu. Cuma ada dibuat kayak WC yang di atas gitu untuk kita ini mulai kecil. Jadi malam baru Amel dikawarin sama dia untuk ke WC kan. Terus makan juga dibantu sama anak-anak di situ. Gitu. Pakai plastik itu nasi sama mie instan ya. Jadi anak-anak yatim piatu tuh kakak belum makan kan, ini kami udah ngambilin untuk kakak. Isinya dalam plastik mie instan atau mie nasi sama mie instan dipisah. Itu mie-nya udah medok-medok kan. Ya. Dan itu dimakan juga lahap karena memang lapar. Minumnya juga waktu itu nggak tahu udah ada aku apa belum, nggak jelas, pokoknya sama dikasih air putih juga sama orang itu, dicariin sama anak. Dan mereka cukup membantu ya, karena mungkin yang paling parah kondisi pada saat itu di pengungsian adalah Amel. Jadi ceritanya kalau malam hari itu waktunya kami tuh curhat. Oke, ada sesi. Kami cerita kayak gitu, kayak mana cerita istri yang baru melahirkan suaminya menceritakan istri yang baru melahirkan. Istrinya ini tadi cerita depan mata dia, suaminya tuh tadi anyut kayak gitu. Jadi memang di depan mata, hilang itu di depan mata ya? Ya bermacam-ragam cerita itu, karena waktu itu kan Amel sempat nangis gitu kan, cerita sama orang itu sedih gitu kan. Jadi yang buat Amel kuat semangat itu sebenarnya cerita-cerita anak-anak yatim piatu itu. Jadi itu kalau sambil cerita tuh mereka tuh sambil ini bersihin rambut Amel kan. Oke. Jadi apapun yang tersangkut, kayu, batu. Anak-anak yatim piatu itulah jadi kekuatan Amel. Jadi mereka sedih gitu kan, nangis gitu, diam-diam nangis, ketahuan sama orang itu. Jadi bilang orang tuh gini, kakak kenapa kakak nangis katanya? Apa kakak sedih? Kemungkinan keluarga kakak masih ada. Kami udah jelas-jelas kak, kami ini udah nggak punya lagi, ayah mama udah nggak ada. Apa yang kakak sedihkan? Di situ baru Amel berhenti nangis. Di situ baru Amel, ya Allah ya Tuhanku kayak gitu. Inilah kenapa aku harus sedih sementara orang yang lebih susah dari aku aja dia kuat. Kayak gitu. Jadi semangat itu muncul dari anak-anak itu ya, karena mereka yang terus mengingatkan bahwa keluarga mereka saja sudah tidak ada, sementara Amel kemungkinan besar masih keluarga di Aceh Tambiang masih ada. Nah, jadi pada pengungsian itu Amel ketemu lagi sama bapak yang ngasih Amel baju merah tadi. Oke, baju partai. Nah, jadi waktu itu Amel tanya, bapak keluarganya di mana? Di Medan. Dia bilang kayak gitu. Pak, nanti kalau bapak mau pulang Amel ikut ya. Amel bilang kayak gitu. Oh iya boleh, dia bilang gitu. Nanti kita naik pesawat Hercules. Udah ada pesawat Hercules katanya, kita bisa naik katanya gitu. Alhamdulillah gitu kan, tenang gitu kan. Nah, terus si
si Dayat ini kan memang baik sekali sama Amel. Dayat, makan Amel dia yang nyariin. Terus Amel sempat bilang gini sama dia, waktu itu yang selamat di badan Amel tuh ada cincin hijau. Itu pun pemberian juga dari almarhumah bibi Amel yang di Medan. Jadi Amel sempat lepas cincin hijau itu. Amel bilang sama si Dayat, Amel bilang gitu, ini tolong jual cincin ini. Amel bilang kayak gitu. Seandainya nanti kalau ada laku, Amel mau pulang. Bilang kayak gitu, tolong jualkan. Bilang kayak gitu. Terus apa dia bilang? Nggak usah, kata dia kayak gitu. Kata dia, nanti Amel kalau mau pulang Dayat yang bantuin. Dia sempat ngajak Amel juga, kata dia, Mel alhamdulillah nenek Dayat selamat, katanya. Dia ngajak Amel ke rumah neneknya gitu. Cuman Amel nggak mau, karena kan Amel ingat amanah pupu tadi bilang, Amel jangan kemana-mana. Tentu tetap di pengungsian dulu sampai kemudian dijemput sama sepupu yang polisi tadi. Itu berapa hari Amel di sana tuh Amel lupa. Cuman setiap hari Amel nengok ada orang datang bawa tulisan. Cari keluarganya, nama ini. Dan ditulis gitu ya? Iya, ditulis di kertas. Di situ Amel sedih, kok nggak ada keluarga yang jemput Amel gitu. Amel tanya-tanya, apa kepala simpang apa kena tsunami juga? Amel gitu kan, apa nggak bisa apa jalan putus? Amel bilang kayak gitu. Dengar kabar katanya Kuala Simpang enggak, Kak, kata anak kecil gitu. Anak kecil itu. Jadi kalau siang tuh ya kami cerita, kami ambil tawa sama anak-anak yatim. Dan itu sudah ada bantuan, sudah mulai, maksudnya kayak mie instan, nasi, air, roti. Udah ada di pengungsian tuh dari tentara itu. Sudah mulai ada. Dan itu masih belum dijemput sama saudara Amel. Sementara Dayat tadi masih terus membantu. Masih. Itulah dia ngajak Amel. Amel nggak bilang, Amel nggak mau, mau pulang aja. Gitu. Amel bilang. Akhir udah hari keberapa ya, hari ketiga apa hari keberapa, pagi-pagi sepupu Amel yang polisi itu jemput Amel. Akhirnya jemput, oke. Itu senangnya luar biasa. Terus dia bilang, ayo Amel, katanya pulang. Dia bilang dia, ayah udah mau kemari jemput, katanya. Senangnya luar biasa. Ayah posisi di Aceh Tamiang, Kuala Simpang. Katanya ayah udah di jalan, tapi nggak tahu udah nyampe apa belum gitu. Jadi itu perasaan langsung senang karena merasa ada keluarga yang akan jemput. Waktu itu Amel udah saking senangnya udah lupa lah tuh semuanya tuh. Jadi udah yuk Amel siap-siap pulang, dia bilang kayak gitu. Ayo, dia bilang. Nah di tenda itu kayaknya Amel ya tempat pamitan lah sama yang di tenda itu kan. Terus rupanya ada anak, Amel dia deket sama anak perempuan, gadis kayak umur 6 kelas 6 SD apa SMP. Berarti umur 12 tahun. Iya gitu. Waktu Amel udah mau naik kereta itu dia ngikutin Amel, datang ngejar ngeliatin Amel dari jauh. Ya, sedih sekali ya. Dibilangnya dia nggak bilang ikut atau nggak, tapi dia ngejarin Amel gitu dengan matanya yang mau nangis gitu kan. Dia nggak bilang apa-apa, cuman Amel bilang adek tunggu kakak di sini, nanti kakak jemput. Amel bilang kayak gitu. Sedih ya kalau ingat kembali ya. Dan masih ingat tatapannya ya. Itu yang buat Amel paling sedih. Terus Amel cerita sama ayah, kenapa Amel nggak bilang biar kita bawa. Anak kita di umur 12 tahun tadi. Oke. Dan jadi dia melihat terus Amel sampai Amel hilang, naik sepeda motor dijemput sama saudara. Dan sampai sekarang nggak tahu. Dan dia ada. Namanya ingat? Nggak tahu. Waktu itu kan Amel kayak senangnya karena bakal ketemu sama ayah. Jadi yang di pikiran Amel tuh udah gak ada pikir apa lagi. Si
Hidayat pun Amel nggak tahu waktu itu, waktu Amel dijemput itu Di dia mana? posisinya di mana pun Amel Iya. Jadi benar-benar nggak sempat pamitan. nggak sempat pamitan. Nggak. Intinya nggak sempat pamitan karena yang pertama bahagia karena abang sepupu akan bawa Amel untuk ketemu sama ayah. Yang kedua, orang-orang yang selama ini cukup berjasa membantu melewati semua rintangan itu pun nggak sempat say goodbye ibaratnya. Jadi mungkin Karena waktu itu kan pagi, mungkin ada yang ke kamar mandi, ada yang cari makan, macam-macam ada ya, cari macam-macam. keluar. Jadi waktu itu di tenda tuh agak sepi gitu. Yang ada ya anak yang ada beberapa lah gitu Iya, gitu yang iya. setiap hari sama Amel, setiap Iya. hari cerita sama Amel gitu. Itulah kekuatan Amel itu ya anak-anak yatim itu gitu. Iya. Mungkin nanti dari tayangan ini kita bisa ya syukur-syukur jika memang ada di antara teman-teman yang nonton YouTube ini ada namanya Dayat dan juga beberapa orang yang sempat dulu kita bisa tulis di kolom komentar untuk bisa minimal bisa menjalin kembali komunikasi yang sempat terputus dulunya 18 tahun yang lalu bersama Amelia. Jadi cerita yang memang tidak mudah untuk dilewati, cerita yang memang tidak mudah untuk dikenang kembali, tapi banyak pesan dari kejadian ini yang mungkin Amel juga punya sudut pandang sendiri bahwa apa sebenarnya makna terbesar ini di dalam hidup Amel secara pribadi. Itu apa yang ingin Amel sampaikan kepada orang-orang di luar sana? Sebenarnya Amel capek dulu waktu pertama nyampe dari Banda Aceh tuh selalu kan ditanya-tanyain gitu kan. Setiap yang datang kemudian nanya. Ya, dari Amel pertama ke rumah sakit gitu. Bener Amel capek, terus kalau Amel cerita kan berarti Amel ngulangi luka. Iya betul, membuka Ngulangi luka yang trauma, yes gitu. betul. Tapi Amel gini mikirnya, aku mau cerita, semoga kalian bisa ambil hikmahnya. Oke. Apa yang aku dapat dari kejadian ini? Tuh. Kita lanjut aja sebentar lagi, ya, lanjut, nggak apa-apa. Terus? Amel mau bilang, kalau kita ini nggak ada apa-apanya, jadi kalau kita kaya kita jangan sombong, kalau kita punya kita jangan pelit, kalau kita berkuasa jangan semena-mena, karena semuanya tuh bakalan dihisap sama Allah. Oke. Dulu Amel mau cerita sama anak-anak yang datang ke rumah itu, Amel bilang, kenapa kakak bisa selamat? Mungkin karena kakak dulu sholat, kakak ngaji hampir setiap hari. Makanya Amel mau cerita. Memutuskan untuk bercerita karena memang ada pesan yang ingin disampaikan itu ya. Tujuan utama itu ingat Allah, itu. Ingat Allah itu aja. Oke. Jadi banyak pesan yang dari kejadian yang cukup dahsyat ini terus terang itu kan menjadi bencana dunia ya. Jadi ada banyak cerita yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana melalui cerita Amel. Salah satunya yang tadi bahwa hidup sementara, harta itu juga nggak dibawa mati, harta juga titipan sementara juga. Jadi dan itu bisa hilang dalam hitungan detik. Jadi apa ya? Dulu Amel sempat mikir nggak mau lagi hidup di dunia ini gitu. Apa artinya di dunia ini gitu. Tapi lama-lama Amel mikir juga gitu kan. Kalau kita mau ke akhirat ya kita memang harus nabung di dunia. Dunia sama akhirat itu harus seimbang. Gitu. Baik, sip. Well, ya jadi memang dahsyatnya bencana yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 tersebut meninggalkan banyak cerita, meninggalkan banyak kan trauma. ada mau cerita dikit waktu ada yang setelah Amel pulang ke Simpang, ada hal yang membuat sedih juga sebenarnya. Jadi waktu itu kan kami tinggal di komplek Pertamina. Jadi tetangga ada yang kerja di kantor camat, gitu kan, kantor camat. Terus ayah dibilang sama tetangga, Pak itu ada bantuan tuh tsunami, anak bapak kan kena tsunami. Coba bapak ke kantor camat, gitu, tanya, mungkin dapat bantuan. Akhirnya ayah datanglah ke kantor camat itu. Nah, tapi ya
pulang-pulang marah gitu. Kenapa kok ayah marah gitu kan? Iya, ayah marah katanya karena waktu pas ayah ke kantor camat, ayah bilang, bapak ada apa katanya? Ya saya mau ngapor anak saya korban tsunami katanya. Jadi kan katanya ada bantuan. Gitu. Oh maaf pak, katanya mungkin lihat dari KTP kakak nggak tahu lagi gitu. Ini bantuan untuk yang tidak mampu katanya gitu. Di situ kan ayah marah. Jelas-jelas kan ini kan bantuan untuk tsunami. Mau mampu atau tidak mampu? Anak saya betul-betul loh saksi hidup kata ayah Amel. Anak saya itu betul-betul saksi hidup katanya kayak gitu. Jadi dia pulang cerita kayak gitu sama Amel. Amel bilang ya udahlah ya nggak apa-apa, mungkin nggak rezeki. Amel bilang gitu. Jadi dari situ makanya mikir udah sebesar ini pun bencana masih ada juga orang yang tidak berpikir apa betul-betul bantuan itu memang tepat sasaran. Masih ada yang membeda-bedakan gitu ya. Ini yang mampu, ini nggak mampu, ini korban tsunami tapi yang mampu, korban tsunami tidak mampu. Masih ada pembagian seperti itu. Harusnya kan kalau memang bantuan tsunami mau mampu atau tidak mampu berikan saja. Nah itu maksudnya dulu tuh mau speak up kayak gitu, tapi Amel memang ada salahnya Amel juga. Mungkin karena Amel nggak balik lagi ke Banda Aceh karena waktu itu Amel trauma sampai sekarang udah berapa tahun? 18 tahun. Amel belum pernah lagi ke Banda Aceh. 18 tahun belum pernah ke Banda Aceh sekalipun. Amel udah merantau ke Palembang, Amel udah balik lagi ke Kuala Simpang, tapi Amel belum pernah lagi injak Banda Aceh. Jadi kayak mana orang bilang ada kapal yang nyangkut Amel belum pernah lihat museum tsunami. Amel belum pernah lihat. Karena Amel takut kalau Amel ke Banda Aceh nanti bakalan datang tsunami lagi. Jadi benar-benar trauma ya ternyata ya. Jadi benar-benar sampai sekarang kan. Iya. Jadi sama sekali tidak tergambar. Mungkin tergambar tapi hanya melalui tayangan televisi. Kalaupun melihat bantuan-bantuan tsunami, melihat rumah yang warnanya seragam, bentuknya seragam, itu hanya melalui televisi, tapi tidak langsung melalui secara fisik. Tapi kalau ada tawaran untuk ke Banda Aceh dalam waktu dekat misalnya, itu akan ditolak atau kira-kira akan diterima? Sempat juga sih Amel bilang sama ayahnya anak-anak gitu, ayo kapan kita ke Banda Aceh gitu. Tapi kadang-kadang masih ada langkah, mungkin belum ada rezekinya, ada rezeki tapi belum ada langkahnya kayak gitu. Akhirnya belum ketemu dua-duanya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian yang ditimpa oleh Amelia, khususnya untuk pesan kepada masyarakat di luar bahwa harta benda itu bisa hilang dalam sekejap. Apapun yang kita punya, apapun yang kita dapatkan dengan kerja yang sangat keras sekalipun, tapi kalau memang hanya titipan itu sementara sifatnya, maka Allah akan mengambil kembali dalam hitungan detik. Apalagi kalau itu dari harta yang haram, dari uang yang tidak halal, sangat mudah hilangnya. Bukan sangat mudah hilangnya, nanti bakalan dihisap. Azab Allah itu pedih gitu. Amel udah ngerasain. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya di Bang Kokot. Jadi nanti tetap update, like, subscribe, dan share. Terima kasih Amel sudah mau berbagi ceritanya untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk sesi selanjutnya nanti menggali cerita-cerita tentang tsunami, pengalaman-pengalaman teman-teman di tsunami, pasca tsunami dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Aceh dari masa keterpurukan pada tahun 2004. Terima kasih dan assalamualaikum.